Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Perlu kerja sama seperti pejuang, tak mundur selangkah. Ayo berjuang. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Perlu kerja sama seperti pejuang, tak mundur selangkah. Ayo berjuang. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin itu mudah. Urus izin sendiri mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Perlu kerja sama seperti pejuang, tak mundur selangkah. Ayo berjuang. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Inovasi Anda, solusi empati, tegas 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 inovasi Anda. Pertama, saya Awam Prakoso dari Kampung Dongeng Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesarnya DPM PTSP sudah menyelenggarakan MPP Bercerita. Ini sesuatu kesan yang begitu mendalam bagi saya, dan ketemu dengan ratusan peserta ini luar biasa karena diambil dari sudut pandang yang tentu saja beragam. Hari ini saya menjadi salah satu juri bersama para juri lain yang sangat luar biasa dan sangat terkesan sekali karena pesertanya sangat banyak ya, sangat antusias mengikuti kegiatan ini, dan dari 152 tersaring 20 dan kemudian menjadi 7 finalis yang sangat luar biasa. Musik ini bisa diterima, bisa asik, terus juga
sebetulnya ada nada-nada hip hop Betawinya, ada aransemen tradisionalnya, itu juga saya masukkan seperti itu. Iya, saya mendengar liriknya itu sangat ramah sekali untuk anak juga ya, untuk keluarga seperti itu. Itu yang bisa saya apresiasi juga, dan ukuran sepatu saya 43, Mas. Siap. Mas suka yang model apa? Bercerita tidak hanya mendongeng, tetapi ternyata di sini juga bagaimana membangun cerita itu bisa sampai kepada masyarakat. Ini yang kemudian kita temukan di peserta 7 terbaik. Saya melihat individu-individu yang memang sudah sangat berani untuk menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mereka untuk bisa mengurus surat izin dan kemudian mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Banyak sekali dari mereka yang menghadirkan cerita-cerita yang sangat emosional dan kemudian sangat empatik, dan juga dengan nuansa-nuansa yang menyesuaikan dengan karakteristik mereka secara pribadi. Agar lebih relate pada Gen Z, call out-nya adalah dengan cara hi guys dan kata-kata gua dan lu penyebutannya, sehingga lebih relate dengan para Gen Z yang adalah penonton saya. Kalau dari sisi psikologis ya, quarter life crisis itu benar-benar jadi hook banget sih menurut aku gitu ya. Jadi ini kayaknya ditampilkan, divisualisasikan untuk yang seusia ini gitu ya. Saya sendiri tadi waktu kamera tuh mengarah ke kita, saya senyum sendiri sebenarnya, Ahmad, gitu ya. Jadi ada efek secara psikologis untuk menyaksikan ini tuh menyenangkan gitu ya. Jadi ya berdasarkan juga experience, pengalaman dari kakak ya, jadi ini juga relate, disesuaikan dengan usianya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi mereka yang punya mimpi di usia muda dan kemudian merasa bahwa bikin izin itu ya memang gak susah gitu ya. Tapi kalau misalnya dari segi tayangan, kalau saya memang senang mata kita itu harus tertuju pada sesuatu yang benar-benar menarik. Kalau nggak adegan yang menarik, sesuatu yang menarik kita, warna atau pesan yang sedikit jelas, tajam. Kalau saya sih seperti itu. Gimana kalau menurut juri yang lain? Ya kalau saya sih sama ya. Kadangkala kalau VO-nya nggak terlalu banyak tapi gambarnya sudah mewakili, itu juga sesuatu yang kita pasti sudah bisa mencerna gitu loh. Ini maksudnya apa? Kecuali soal ajib tadi ya. Itu memang harus betul-betul terlihat banget lah ya soal itu ya. Karena itu pesannya kuat banget gitu loh. Gitu. Yang paling seru dari penjurian, dari 152 yang sudah mengirimkan karya-karyanya adalah mereka punya POV sendiri dan cara bercerita sendiri-sendiri. Mereka ingin menyampaikan pesan yang dititipkan oleh panitia dengan baik. Semua pesan juga jelas, tapi cara mereka menuturkannya, menyampaikannya itu berbeda. Itu sangat menarik banget. Karya-karya yang sekarang tuh yang pasti lebih beraneka ragam, terus kayaknya kreativitasnya lebih nggak dibatasin lagi gitu ya. Jadi benar-benar keluar tuh kejujuran-kejujuran, pengalaman-pengalaman pribadi itu kayaknya lebih luas aja dan lebih bervariasi ya, karena juga background dari pesertanya juga berbeda-beda gitu, dan itu sebenarnya menarik banget. Jadi ketika kita para dewan juri bertukar pikiran, bertukar pendapat mengenai pandangan atau penilaian terhadap masing-masing peserta, ini jadi seru banget karena para dewan juri yang hadir pun no play ya, tidak main-main. Ada memang pendongeng yang sangat senior, ada psikolog, ada juga writer. Jadi memang kita punya POV sendiri-sendiri yang saling melengkapi, sehingga kita kalau di sini sebagai juri tidak saja menjadi juri tapi saling belajar. Kita tahu pengalaman, kehidupan dari masing-masing peserta gitu ya, dan kejujurannya itu sih, maksudnya kejujuran untuk berceritanya itu juga sangat menarik sih. Apalagi ini dari cerita pribadi ya, pengalaman pribadi, jadi lebih kerasa gitu. Oh, ini
permasalahannya ini, terus bisa menceritakan dulunya seperti apa, terus karena sekarang dipermudah dalam pengurusan izin itu akhirnya bisa menjadi solusi. Nah, jadi saya lumayan sangat menikmati ya, bukan lumayan lagi, tapi saya sangat menikmati tayangannya ya. Catatannya Mbak Dia juga tadi sangat menarik banget. Jadi apa yang ingin disampaikan ditegaskan kembali lewat semua yang tertulis di yang storytellingnya dia gitu, video itu. Jadi benar-benar one stop message gitu. Jadi dengan kegiatan ini sebenarnya saya melihat banyak aspek ya yang sangat luar biasa dari setiap individu, terutama dari bagaimana mereka bisa sangat antusias ya menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi individu-individu yang memang dari sisi pribadinya yang unik-unik ya. Kegiatan ini memberikan sarana baru untuk para masyarakat bagaimana bisa memberikan benefit atau added value kepada orang banyak. Ya, oke. Menarik Mas Jaka, apa yang tadi dirimu sudah buat gitu ya di videonya, informatif, edukatif, dan kemudian juga memang terlihat sangat profesional, dan saya suka sekali tuh memberikan efek secara psikologisnya. Tapi ini menarik juga, judulnya kan tadi dari deg-degan gitu ya. Ya kan, dari deg-degan sampai jadi profesional. Ada pengalaman deg-degannya waktu mengurus izin-izin ini, mungkin gelisah, cemas, nggak aman? Iya. Oh, ada. Awalnya tuh ada, karena mungkin pertama kali kan saya mikirnya kalau MPB itu harus orang yang bekerja tetap atau gimana, terus gimana laporan tiap bulannya dan sebagainya. Akhirnya ternyata ketika saya ngurus sendiri dan punya MPWP ini sendiri, oh ternyata begini ya, gampang banget dan aman aja setelahnya, gitu aja sih Bu. Oke, jadi memang highlightnya di sini supaya tenang sebenarnya ya. Jadi dari deg-degan kemudian menjadi lebih profesional. Oke, jadi kalau dari saya sih sebenarnya menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan. Terus kemudian juga mungkin agak sedikit lebih relax aja, mungkin besok-besok bikin kontennya yang Gen Z banget gitu ya, bisa mungkin ya. Jadi supaya teman-teman yang betul-betul di usia Gen Z itu juga bisa tertarik dengan video-videonya. Tapi secara umum aku suka banget, edukatif, informatif, dan selamat, mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang positif. Kalau point of view aku adalah, pertama ada tentu saja menarik, kedua adalah pesannya sampai, terus ketiga tentu saja ada kreativitas di dalamnya, terus yang keempat itu banyak unsur-unsur lain selain mengkomunikasikan apa yang menjadi pesan, yaitu mungkin di situ ada unsur humanis, ada unsur unsur-unsur yang memperkaya karya itu sendiri. Punya pesan yang bermakna dalam hidup. Sebagai anak muda masih yang usia produktif, jangan sia-siakan waktu kita terbuang. Lakukan hal dan sesuatu yang positif dan bermanfaat. Dan jangan terjebak di masa lalu. Kita semua harus bangkit dari masa lalu. Gunakan waktu yang ada dan lebih bermakna untuk kita. Aku nanya, kamu buat produksi video ini sama siapa? Ada timnya kah? Enggak, aku dibantu juga sama suami aku pas lagi jalan naik motor, pas lagi mau ke arah hotel. Tapi dalam video-video itu footage aku pakai tripod sendiri. Ketahuan, iya. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau aku sih melihat video yang kamu buat, aku jadi tahu, teman-teman juri juga jadi tahu sebenarnya MUA itu perjuangannya tuh seperti itu ya. Iya benar Kak. Ya, lebih pagi daripada ayam berkokok. Benar Kak. Bener kan? Mungkin bisa paling malam dibandingkan orang-orang udah pulang, kamu bisa paling malam atau seperti apapun itu. Iya. Terima kasih sudah berbagi dan juga ceritanya sangat simpel sekali, dan juga masalah izin berusaha akhirnya kamu juga bisa ceritakan. Tapi satu hal adalah gini, memang sedikit bukan kelemahan. Akan lebih baik ketika kamu bisa bekerja dengan beberapa orang yang bisa bantu kamu sih sebenarnya. Dalam arti kata mungkin gambar-gambar akan jauh lebih banyak, mungkin juga jadi kamu nggak ribet sendiri gitu loh ya. Menurut saya tuh pesannya efektif sekali, karena begini, apalagi dengan adanya kegiatan ini ya, karena audiens
kita atau masyarakat dari DPM PTSP ini kan luas sekali ya, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan sosial ekonomi status yang berbeda-beda gitu. Jadi butuh media untuk menyampaikan komunikasi atau pesan yang bisa masuk ke segala situasi, segala level sosial ekonomi yang berbeda-beda, segala karakter orang gitu ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini tuh menjadi sarana yang cukup baik tuh untuk bisa mendapatkan pesan-pesan yang bisa disampaikan dengan baik ke masyarakat. Di video saya menyebutkan jadi pengusaha itu perlu modal, mental, dan juga perizinan. Nah, perizinan itu juga menjadi pondasi untuk membentuk juga menambah mental dan modal seorang pengusaha gitu kalau menurut saya. Dengan video ini, saya harap audiens sadar akan pentingnya mengurus izin dan manfaatnya itu ternyata banyak banget. Juga menghentikan budaya pakai calo ini. Jadi, waktunya bilang, "Bye calo layanan Jakarta, halo." Gitu. Terima kasih atas waktunya. Oh, keren. Keren. Halo. Yeay. Tuh dapat tagline lagi tuh, Pak. Tagline lagi kan. Saya senang sekali karena ceritanya tentang wirausaha, karena memang banyak banget nih sekarang anak-anak muda yang berwirausaha tapi memang tidak paham nih soal izin-izin, gimana caranya gitu ya. Itu pesannya bagus banget yang kamu pilih gitu. Terus saya suka banget bagaimana cara kamu menghandle grogi. Sebenarnya tadi kayaknya di awal kamu grogi, tapi kamu udah bisa ngehandle-nya gitu di tengah-tengah dengan bercanda, dengan apa gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan groginya gitu. Yuk, tepuk semangat yuk. Alan, silakan. Tepuk. Tepuk semangat. Seneng ya. Kalau tadi Kak Ayang sudah menyampaikan terkait dengan bonding ya, ada kedekatan antara ibu dan Viola tadi. Kak Awam juga mencermati terkait dengan cerita yang disampaikan dari mulai usaha yang begitu gigih, kemudian ada upaya dan akhirnya tadi ada satu kalimat yang luar biasa, izin usaha itu benangnya. Waduh, luar biasa. Itu cukup mengejutkan dan luar biasa sih. Kak Awam suka sekali dengan videonya yang memberikan pesan kepada khususnya keluarga, dari mulai anak-anak ya, dan juga generasi sekarang ini yang memang izin sendiri itu mudah kagak ribet. Nah, dari lomba bercerita ini ya, MPP bercerita ini, kita malah terbuka wawasannya bahwa pertama, semua kegiatan itu akan lebih sah kalau misalnya ada izinnya, tapi pengurusannya pun ternyata mudah sekali. Itu yang sebenarnya menjadi pesan yang sangat penting di kompetisi kita hari ini. Harapannya ke depan semoga banyak warga yang lebih memilih untuk ngurus izin sendiri daripada pakai calo atau daripada titip ke orang lain gitu ya, karena sekarang itu fasilitas dan cara untuk mengurus izin sendiri itu lebih mudah dan informasinya lebih mudah didapatkan juga gitu. Jadi lebih enak lah buat masyarakat sekarang yang mau punya bisnis, ada izinnya, dan buat izin-izin yang lainnya. Gitu. Sebagai pribadi, ya sebagai anggota masyarakat juga, saya sangat merasa bahwa perizinan ini sangat-sangat membantu sekali untuk mereka-mereka yang sedang merintis usaha, kemudian ingin mengembangkan usaha, kemudian juga ingin ekspansif kepada usaha-usaha lain, dan ini menjadi salah satu alat bantu mereka untuk bisa memberikan kontribusi lebih juga ya gitu ya, kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan juga pastinya kepada negara. Jadi mengurus izin sekarang sudah tidak sulit lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat para dewan juri, luar biasa dedikasinya di bidang storytelling tentunya, dan juga terima kasih kepada para peserta nih, semakin membuktikan bahwa ternyata izin itu bukan hanya berkaitan dengan prosedur semata, tapi kita tadi sama-sama membuktikan, para finalis dan juga seluruh peserta itu sama-sama menyajikan bahwa ternyata izin itu berkaitan dengan manusia, nilai, dan makna.
dan makna. Luar biasa. Dan saya merangkum tadi dari yang disampaikan oleh para dewan juri, satu pesan untuk di acara ini mungkin yang bisa merangkum keempat dewan juri yang begitu luar biasa adalah urus izin sendiri itu mudah, kagak ribet. Luar biasa. Ayo warga Jakarta, urus izin sendiri itu mudah, kagak ribet. Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan tiada tara. Bilalah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuhan paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuhan paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Kicir-kicir, ini lagunya. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.